Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bertemu lagi walaupun secara virtual dengan saya, Nisa Dwi Apriani. Di sini kita akan bersama-sama mendengarkan serta merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tema perenungan kita pada pagi hari ini yaitu mari kita ke gereja. Bacaan kita terambil dari kitab Mazmur 122 ayat yang pertama. Beginilah firman Tuhan. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Hari ini kita berkumpul walaupun secara virtual saja dengan hati yang penuh syukur, dan ini merupakan sungguh suatu sukacita yang besar bagi kita karena kita bersama-sama satu hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Berbicara tentang kehadiran di rumah Tuhan, pernahkah kita merenungkan bagaimana hati kita saat melangkah ke gereja? Apakah kita merasakan sukacita seperti seorang yang sedang mendapatkan undangan pesta untuk bertemu sang raja atau untuk bertemu dengan Bapak Presiden, atau justru kita sering merasa lelah, terpaksa, bahkan menjadikan ibadah itu sebagai rutinitas belaka. Hari ini kita akan belajar dari Mazmur 122 ini ayat yang pertama, di mana Daud dengan penuh semangat menyatakan, aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Melalui ayat ini, kita akan merenungkan panggilan Allah bagi kita untuk rajin ke gereja dan menjalani ibadah dengan hati yang penuh sukacita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Mazmur 122 ayat yang pertama ini mengajarkan kepada kita tentang sikap hati yang benar saat kita menyambut panggilan untuk beribadah. Ayat ini menunjukkan bagaimana pemazmur merespon undangan untuk datang ke rumah Tuhan dengan penuh sukacita yang meluap-luap. Namun dalam kehidupan kita sehari-hari seringkali semangat untuk beribadah ini tergeser oleh kesibukan kita, kelelahan kita, atau bahkan rasa malas kita. Kita seringkali mengabaikan ibadah. Kita seringkali mendahulukan kepentingan duniawi kita. Terkadang kita merasa malas untuk bangun pagi, untuk berangkat ke gereja, untuk beribadah. Hari ini kita akan merenungkan panggilan untuk rajin ke gereja sebagai bentuk sukacita dan kesetiaan kita kepada Allah. Karena kita sudah diberikan nafas kehidupan, kita sudah diberikan rezeki, kita sudah didampingi Tuhan dan diberikan anugerah yang besar, maka mari kita bersama-sama merenungkan diri, bagaimana merenungkan panggilan untuk rajin ke gereja dan bukan menganggap ke gereja itu sebagai sebuah formalitas saja. Yang pertama, ada sukacita untuk berada di rumah Tuhan. Pemazmur menyatakan kebahagiaan saat diajak pergi ke rumah Tuhan. Bagi Israel, rumah Tuhan adalah rumah mereka mengalami hadirat Allah, mempersembahkan pujian dan bersatu hati sebagai umat pilihannya. Gereja adalah tempat kita mengalami hadirat Allah secara bersama-sama. Ini bukan sekedar rutinitas atau momen yang formalitas, tetapi ini merupakan momen perjumpaan yang kudus dengan Tuhan, dan sukacita, kehormatan, dan kesempatan bukan sebagai beban, bukan sebagai kewajiban yang membebani. Lalu yang kedua, ada gereja, panggilan untuk bersekutu.
mengingatkan kita untuk tidak meninggalkan pertemuan ibadah. Gereja adalah tempat kita bersekutu, saling menguatkan, bertumbuh dalam iman secara bersama-sama. Lalu mengapa kita perlu rajin ke gereja? Gereja adalah tempat bertumbuh rohani. Firman Tuhan yang disampaikan di gereja memperlengkapi kita untuk menghadapi tantangan hidup. Seringkali kita mengalami cobaan-cobaan yang banyak sekali di dunia ini. Oleh karena itu kita membutuhkan topangan dari Tuhan. Kita tidak bisa jalan sendiri dalam berbagai situasi yang mungkin menurut kita sulit. Tapi kembali lagi bahwa ketika kita mengalami semua yang menurut kita sulit, ternyata kita mampu mengerjakannya. Tanpa kita sadari, Tuhanlah yang sudah membimbing kita. Di dalam gereja juga sebagai tempat saling untuk menguatkan. Dalam komunitas gereja kita saling mendukung, berbagi beban, dan mengingatkan untuk terus setia kepada Tuhan. Nah, dalam semester berkarya ini kelompok saya juga membuat sebuah karya tentang bagaimana sebuah proses pembelajaran kembali diminati oleh anak-anak. Jadi anak sekolah tidak hanya karena formalitas saja, tetapi datang dengan sungguh-sungguh, ada niat atau ketertarikan dengan pembelajaran yang disampaikan. Jadi kelompok kami membuat sebuah karya, yaitu PowerPoint. Jadi di dalam kita memakai salah satu media, yaitu kita menggunakan aplikasi Canva. Nah, dari situ kita mengubah pembelajaran yang awalnya membuat anak-anak malas sekolah, membuat anak-anak seperti kok kayak gini terus ya, nggak ada yang menarik kayak gitu. Jadi kita berusaha untuk membuat anak-anak itu kembali menumbuhkan semangat untuk belajarnya. Jadi belajar bukanlah hal yang membosankan lagi. Nah, di dalam PowerPoint ini tidak hanya tulisan saja, karena kita karena kita berpacu pada anak SD. Jadi kita membuat media yang mungkin menarik, seperti di dalam PPT ini terdapat ilustrasi, terus video, terus ada game-game juga yang pastinya itu nanti tidak membuat anak-anak itu bosan. Bahkan itu bisa membuat anak menumbuhkan kreativitasnya dengan permainan-permainan yang ada, yang di dalam permainan itu tetap ada bobot yang dimuat. Lalu dalam karya yang kita buat ini sebagai acuannya yaitu buku Jamrud. Di dalam buku ini ada tema yang sama dengan apa yang sudah sampaikan di awal mengenai ajakan untuk rajin lagi ke gereja. Jadi tidak membuat semata-mata ke gereja hanya formalitas saja. Sama seperti karya kami ini, dengan adanya PPT ini diharapkan siswa-siswa lebih bersemangat lagi untuk datang ke sekolah, belajar dengan sungguh-sungguh dan menerima pembelajaran dengan baik. Jadi tidak ada alasan untuk bermalas-malasan lagi dalam melakukan sesuatu yang seperti kewajiban kita untuk beribadah. Nah, pesan dari perenungan ini apa sih? Pesan dari perenungan yang sudah saya sampaikan di awal. Jadi pesannya, rajin ke gereja itu adalah sebuah panggilan Allah. Ibadah di gereja bukan sekedar kewajiban, tetapi sebuah kehormatan untuk bertemu dengan Tuhan dan merasakan hadiratnya. Bersukacitalah
bersukacitalah dalam ibadah. Jangan buat ibadah itu hal-hal yang perlu disepelekan. Kita perlu menjadikan ibadah itu sebagai hal yang utama yang kita lakukan, karena bisa kita lihat, bisa kita pahami bahwa kita itu ke gereja itu hanya seminggu sekali, tapi masa kita tidak bisa meluangkan satu hari itu untuk pergi ke gereja. Seperti pemazmur yang bersukacita ketika diajak ke rumah Tuhan, kita juga diajak untuk menjadikan ibadah sebagai waktu yang dinanti-nantikan. Seperti kita kalau mendapatkan undangan ulang tahun atau undangan yang penting lainnya, pasti kita jauh-jauh hari kita sudah menantikan. Tidak mungkin kita pasti kayak nggak suka, pasti kita sangat senang jika kita diundang, kita diberi kehormatan untuk datang dalam acara tersebut. Nah, melalui pertemuan ibadah, kita dikuatkan di dalam iman, diberi penghiburan, dan dilengkapi untuk menjalani kehidupan. Respon terhadap kasih Allah pergi ke gereja adalah ucapan syukur dan kasih kita kepada Tuhan yang telah lebih dahulu mengasihi kita melalui karya keselamatan Yesus Kristus. Prioritaskan ibadah dalam hidup. Kesibukan dan tantangan duniawi tidak seharusnya menghalangi kita untuk menjawab panggilan Tuhan. Jadikan ibadah sebagai prioritas utama dan wujud kesetiaan kepadanya. Amin. Sekian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya kita diberkati selalu oleh Tuhan dan diberikan kesehatan supaya kita tetap diberi kesempatan untuk melayani Tuhan. Terima kasih.